Kita puji Tuhan, haleluya. Jemaat saya untuk bangkit berdiri, kita nyanyi KPP kita. Hari ini adalah hari yang spesial sekali karena kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Merdeka. Hari di mana kita mengingat bahwa Tuhan memakai generasi muda untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi yang di dunia. Dan dengan semangat yang baru, mari kita mulai ibadah ini dengan satu ungkapan sukacita. Tuhan Yesus luar biasa. Tapi bukan hanya untuk pemuda. Hari ini adalah hari untuk seluruh jemaat Tuhan. Karena dalam kebersamaan kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Tua, muda, anak-anak, semuanya dipanggil untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Untuk memulai ibadah kita menarik nafas secara perlahan, mengangkat hati kita kepada Tuhan bersama dengan seluruh alam semesta. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 27 ayat 1 sampai ayat 2. Nyanyikanlah nyanyian yang baru.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan kembali. Terus jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari akan keterbatasan kita dan seringkali gagal untuk mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Kita datang kepadanya dengan segala kelemahan dan kejatuhan kita. Kita tahu kita tidak layak di hadapannya, namun kasih-Nya tetap menerima kita. Mari datang dengan hati yang hancur dan roh yang penuh, menyerahkan segala keberadaan kita kepadanya, karena Dia tidak melihat siapa kita di masa lalu. Mari kita menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan, berkata dengan sepenuh hati di hadapannya, Tuhan, aku mau menjadi seperti yang Kau ingin. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu ini dinyanyikan 2 kali, seperti yang diinginkan.
Kita akan baca ini secara bergantian. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka sebagai pemuda-pemudi yang Engkau kasihi. Kami sadar seringkali kami keliru dalam menghayati anugerah kemerdekaan. Bukannya menjadi pembawa damai, kami justru menambah luka dalam dunia ini. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami kehilangan semangat untuk berdoa, jarang membaca firman-Mu, dan malas terlibat dalam pelayanan serta persekutuan. Tuhan, di tengah dunia yang penuh kekerasan, Engkau memanggil kami menjadi pemuda pembawa damai. Namun kami sering menyadari amarah, iri, dan curiga di antara sesama kami. Sidang jemaat dipersilakan mengambil satu sejenak berdoa. Diundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menggunakan doa anugerah dan petunjuk hidup. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan ampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sidang jemaat dipersilakan kembali. Inilah suara kasih Allah yang tidak pernah berubah. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, melainkan mengangkat kita kembali sebagai anak Allah. Tiada kasih yang sebanding dengan kasih Tuhan. Anugerahnya tidak pernah berubah bagi kita, melampaui segala pelanggaran kita. Karena itu, mari kita tetapkan hati untuk hidup menyenangkan hati dengan segenap hati dan jiwa. Mari kita naikkan syukur kita dan berkata, seindah siang disinari Tuhan. Kini jemaat nomor PKJ 242.
Doa syukur dan pembacaan kitab. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas permintaanmu di sepanjang kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami boleh hadir beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari pembina DKI ini. Berkatlah rangkaian proses ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Kiranya selalu dalam penyertaan. Demikian pun setelah ini kami bersama ingin membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menjadi sumber pengharapan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Pembacaan kita terdapat pada Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11 dengan perikop kasih Tuhan mengalahkan kejujuran orang Israel. Ketika Israel masih muda, aku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahim mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang itu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Reboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku akan melaksanakan lukaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak akan datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan menaung seperti singa. Sungguh ia akan menaung, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya baik, terima kasih mudah-mudahan yang sudah menyampaikan doa dan pembacaan kitab. Tuhan Yesus memberkati di masa muda mereka. Selanjutnya kembali kita memuji nama Tuhan. Dari PKJ 216 kita nyanyikan ayat 1 dan yang kedua, berlimpah sukacita di hatiku. Aku
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian kesaksian dari pemuda remaja. Kasih
Selanjutnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami persilakan kepada pembaca. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Pada pagi hari ini, mari kita buka Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-17 sebagai dasar perenungan kita. Sebelum kita baca secara litani, kembali kita bersatu jalan. Ya Bapa, sumber firman yang hidup, pada kesempatan bagi hari yang indah dan penuh sukacita ini, ada kerinduan untuk kami boleh kembali belajar daripada bagian sabda firman. Arahkanlah kiranya hati dan pikiran kami, sehingga kami bersama-sama dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk boleh senantiasa belajar bagian kebenaran firman dan melewati firman ini. Kami senantiasa semakin dikuatkan di dalam iman dan percaya. Ini kami ya Bapa, berfirmanlah lewat perantaraan Hamba-Mu. Kami semua siap belajar bersama. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Ada dua perikop pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, carilah perkara yang di atas, dan perikop yang kedua yakni manusia baru. Kita baca secara litani dari ayat yang pertama sampai yang ke-17, Bapak Ibu. Saya mulai di setiap ayatnya yang ganjil. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan kepada Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau
atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin untuk pembacaan renungan kita. Dan perikop kedua ini menurut saya sangat menarik, Bapak Ibu. Mengapa perikop yang kedua ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama? Karena kita lihat bersama, Bapak Ibu, perikop perenungan kita adalah manusia baru. Manusia baru. Nah, ketika kita berbicara manusia baru, Bapak, hal atau gambaran seperti apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah lalu akan hadir satu bentuk yang serupa dengan kita? Lalu nyawa, napas pikiran kita dipindahkan. Seperti barang-barang baru pada umumnya digantikan, ataukah dilahirkan kembali dari bayi? Apakah manusia baru seperti itu yang dimaksudkan oleh perenungan? Nah, mari kita lihat bersama. Untuk bersama kita merenungi tentang manusia baru ini, saya ada sediakan satu gambar. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ketika melihat gambar yang ada. Saya yakin kita semua pasti tahu gambar. Gambar apa, Bapak Ibu? Iya, baju kaos ya, baju. Ini adalah gambar baju yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kita selalu mengenakan baju dalam keseharian kita. Baju melekat sebagai pelindung di tubuh kita. Tidak hanya sebatas keindahan baju sebagai pelindung yang menjaga tubuh kita supaya tidak berpaparan langsung dengan segala sesuatu yang ada di sekitar. Nah, untuk bersama kita memahami manusia baru ini, saya gunakan analogi baju, Bapak Ibu. Karena ini yang saya rasa paling cocok tentunya. Nah, dalam kehidupan kita saat mengenakan pakaian, ada tidak di antara kita yang tidak pernah mengganti pakaiannya ketika sudah digunakan beberapa tahun? Apakah ada? Semua diam. Kenapa? Karena jelas tidak ada yang sanggup mengenakan pakaian yang sama selamanya. Semua pasti akan mengganti baju, celana yang dia gunakan, pakaian yang dia gunakan. Apalagi yang bekerja sebagai petani dalam perkebunan. Setelah bekerja, banyak menempel tanah, noda, bau keringat dan lain-lain. Adakah yang masih tetap melanjutkan aktivitas istirahat dengan tidak mengganti pakaian? Bukankah tidak ada? Nah, inilah yang digunakan untuk kita memahami tentang manusia baru. Manusia baru itu sama halnya seperti baju. Jika dalam pembacaan kita diingatkan bersama, dinasihati
oleh Rasul Paulus kepada orang Kolose. Ketika menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang percaya pada Yesus, maka kata Paulus ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Jadi jelas ada 3 hal Bapak Ibu di sini. Matikanlah, buanglah, tanggalkan. Ketiga hal ini sama-sama merujuk pada satu. Melepaskan kehidupan lama, manusia lama yang ada dalam diri. Bu, bisa geser ke slide selanjutnya. Seperti baju yang kotor ini, Bapak. Inilah gambaran kehidupan lama, manusia lama yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kehidupan yang diisi dengan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, marah, geram, percabulan, keserakahan, penyembahan berhala. Itu adalah kehidupan lama sebelum mengenal Yesus. Yang bak baju yang kotor dipenuhi dosa. Nah, sidang jemaat, dalam kehidupan sehari-hari saja kita tahu, setelah kotor beraktivitas, setelah kotor dari kebun, dipenuhi dengan tanah, keringat, dan lain-lain. Maka kita langsung mandi. Dan setelah mandi, adakah yang masih menggunakan baju yang tadi sudah kotor atau keringat? Tidak ada. Kita pasti langsung mengganti dengan pakaian baru yang masih harum, yang masih bagus. Kita pasti mengambil sekarang yang baru, yang bersih. Karena apa? Karena kita sudah mandi. Tidak mau sudah mandi menggunakan pakaian yang kotor dan bau. Karena akan percuma. Hal sederhana seperti ini kita paham, Bapak Ibu. Kita sangat mengerti, percuma kita mandi kalau baju yang kita kenakan kembali yang kotor dan yang bau. Nah, seperti itu juga kehidupan iman yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita saja mengerti baju yang sudah kotor dan bau tidak akan baik untuk digunakan lagi setelah bersih. Seperti itu juga kehidupan rohani, Bapak. Kehidupan yang sebelumnya kotor oleh dosa dalam hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, Bapak Ibu. Kita lihat kalau kehidupan sebelum mengenal Yesus itu kotor, maka seharusnya begitulah ada perubahan setelah mengenal Yesus menjadi yang bersih, yang baru. Harusnya ada perubahan.
akan sia-sia dan percuma. Dalam kehidupan kita mengenakan baju saja kita paham. Nah, begitu jugalah yang diinginkan oleh Allah Bapa. Allah juga menginginkan hal yang serupa. Dia minta kita mengganti kehidupan lama kita yang masih dalam dosa dengan kehidupan baru setelah mengenal Dia. Dan jelas yang lama dan baru berbeda Bapak Ibu. Yang satu kotor karena dipenuhi dengan perbuatan dosa, yang satunya bersih karena kehidupannya sudah dipimpin dan diperbaharui dalam Tuhan. Dan hal itu semakin jelas mengatakan di ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kehaliknya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah orang yang bersalah terhadap kamu. Bersyukurlah, hiduplah dengan dipimpin oleh damai sejahtera. Nah, itu adalah kehidupan yang dipimpin oleh kehidupan yang baru, manusia baru dari Bapa. Jadi hari ini nasihat bersama untuk kita adalah bagaimana kita menyadari kehidupan kita saat ini, Bapak. Kita menyadari kehidupan kita masing-masing. Kita lihat baju yang manakah yang masih kita kenakan saat ini. Adakah kita masih mengenakan baju yang kotor, yang menunjukkan kita masih tetap hidup dalam dosa yang sama dan tidak berubah sedikit? Adakah kehidupan kita masih terus berada di jalan yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kehidupan kita sudah diperbaharui menjadi manusia baru dengan baju yang baru, yang sudah dirubah, yang tadi dipimpin oleh kesabaran, hikmah, belas kasihan, kemurahan, dan lain-lain? Nah, itu adalah pertanyaan untuk kita masing-masing, Bapak Ibu, yang kita sendiri juga lah yang akan menyadari jawabannya. Baju manakah yang masih kita kenakan saat ini? Dan sesuai dengan nasihat yang disampaikan, tentu baju yang baiklah yang Tuhan harapkan kita kenakan bersama. Oleh sebab itu, atas kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama kita menanggalkan pakaian lama kita yang sudah kotor, dan mari kita mengenakan pakaian baru yang bersih dari Allah. Ini adalah nasihat untuk kita bersama merubah dalam kehidupan kita masih kehidupan yang lalu, untuk menjadikan kita orang-orang Kristen yang sejati, yang perkataan perbuatannya selaras yang sesuai apa yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan, yang mengaku percaya dan benar-benar hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Itulah nasihat yang bersama disampaikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Manusia baru, kehidupan baru, itulah yang Allah inginkan.
Dan di hari pemuda ini Bapak Ibu, kita melihat anak-anak terkasih yang duduk di tengah-tengah kita. Tidak terasa hari tahun berbagi, mereka bertumbuh dengan cepat. Mereka inilah juga yang akan nanti mengisi segala sesuatu yang ada dalam gereja, yang menggantikan kita Bapak. Maka di hari pemuda GKI, sebagai orang tua khususnya Bapak Ibu, jangan pernah membiarkan anak-anak kita bertumbuh dengan pakaian yang kotor. Masa muda dipenuhi dengan banyak keingintahuan, ingin mencoba banyak hal, merasakan banyak hal. Rasa ingin tahu anak muda begitu luar biasa. Ini adalah pengingat untuk kita orang tua, supaya boleh mendidik, mengasuh anak-anak yang ada. Jangan sampai mereka dengan segala keingintahuan mereka menjadi anak-anak yang mengenakan baju yang kotor, terjun ke dunia yang salah dan belok. Maka itulah peran kita orang tua, mendidik supaya mereka senantiasa sedari kecil sudah mengenakan pakaian yang bersih dan benar, sudah mengenakan manusia yang baru, yang hidup sesuai dengan kehendak. Selamat merayakan Hari Pemuda GKI untuk kita semua, dan kiranya kebenaran firman Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menjadi pribadi baru yang senantiasa diperbaharui di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersama-sama belajar pada hari ini untuk senantiasa boleh menanggalkan, mematikan, membuang, melepaskan segala sesuatu yang kotor di dalam hidup. Mampukanlah kami melepaskan diri dari segala bentuk dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak benar di sepanjang hidup. Perbaharulah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya. Urapan penyertaan kuasa Roh Kudus, itulah yang memampukan untuk boleh bertumbuh, untuk boleh berbaharui menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari kita. Urapan penyertaan yang memampukan dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur menyapa. Haleluya. Bersama dengan ini kami naikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa bagi MPH Sinode GKI di dalam kepengurusan KPR, baik yang berada di tingkat sinode, yang berada di tingkat resor, yang ada berada di tingkat calon resor, jemaat bahkan calon jemaat dan bos pelayanan Injil. Kami menyerahkan mereka semua. Kiranya Kau memberkati pengurus di dalam bagian masing-masing. Kau memakai kehidupan mereka senantiasa, sehingga mereka boleh menetapkan, merancangkan berbagai rangkaian acara untuk bersama-sama memajukan pelayanan KPRP di berbagai tingkat yang tersebut. Berikanlah mereka senantiasa hikmat kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang mereka rancang semata-mata untuk kemajuan pertumbuhan anak-anak muda, dan lebih-lebih untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah juga seluruh generasi muda-Mu
Biarlah kiranya Engkau senantiasa memelihara memberkati mereka. Biarlah kiranya Engkau berikan umur yang panjang, kesehatan dan Bapa kami di surga, bersekolah, datanglah kerajaan, carilah kebenaran, firman-Mu berilah pada hari ini, akan kami secukupnya, dan anugerah bersama kami, seperti yang juga berdoa bersama kami, dan janganlah berkecewaan, bersolat kebaikan, dan kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada hari ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Sebagai generasi muda yang dipanggil untuk hidup benar di tengah dunia yang terus berubah, kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang diperbaharui, hati yang bersih, tulus, dan siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Untuk doa persembahan kepada salah satu pemuda remaja yang bertugas, kami persilakan. Semuanya masih tidak bersatu yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tak hanya itu, banyaknya berkat-Mu yang mengalir di sepanjang kehidupan kami ini. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh menjadi alat kepuji dan kemuliaan nama-Mu di tengah dunia ini. Pakailah kehidupan kami juga ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, supaya boleh jadi berkat yang membawa damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita memuji nama Tuhan setelah kata persembahan diadakan, syukur kepada Allah. Atas segala
Saudara-saudari dengan semangat kebangkitan dan pelayanan generasi muda. Hari ini kita mengingatkan bahwa iman kita berdiri di atas dasar yang kokoh. Iman yang satu, yang hidup dan yang telah dipegang oleh orang percaya dari segala masa dan tempat. Maka marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Melangkahlah dari tempat ini ke tengah dunia yang lapar dan haus akan kebenaran dan juga cinta kasih Tuhan. Mereka mungkin merindukan kemerdekaan dan damai sejahtera. Terimalah dan bawalah bersamamu berkat dari Tuhan yang senantiasa beserta dengan engkau dari dulu, kini dan sampai selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan berita jemaat kepada yang bertugas dan silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan warta pelayanan pada minggu hari ini sesuai dengan yang ditulis oleh sekretaris. Tapi sebelum kami menyampaikan warta pelayanan, kami persilakan kepada ketua panitia untuk melaporkan hasil amplop triwulan yang waktu kami berikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan yaitu hasil amplop pembangunan tahun 2025 ini yang triwulan kedua. Adapun saya juga berterima kasih kepada sidang jemaat atas dukungan baik tenaga yaitu gotong royong maupun bantuan untuk konsumsi gotong royong sekaligus pendanaan besar kecilnya. Mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan selalu memberkati sidang jemaat sekalian. Adapun untuk amplop, hasil amplop yang saya edarkan yang minggu lalu, yaitu jumlah yang diedarkan ada 40 amplop, ya. Jadi yang kembali hanya 30 amplop, puji Tuhan, ya. Jadi ke-30 itu mendapatkan hasil berjumlah 3.750. Inilah bantuan sidang jemaat sekalian untuk penyelesaian baik pastori rumah pendeta maupun kegiatan-kegiatan pembangunan yang di gereja kita itu. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada taat intinya kepada sidang jemaat atas dukungannya, ya. Karena tidak siapa lagi yang mendukung program ini kalau kita mengharapkan ke pemerintah itu kadang-kadang. Jadi sidang jemaat sekalian. Untuk itu untuk bendahara panitia pembangunan supaya maju untuk menerima dana ini dari jemaat. Terima kasih. Ya, itulah hasil amplop triwulan kita. Biar ini yang berkat bagi kita yang sudah ambil bagian dan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan gereja dan muatan evangelis yang ada di Kota Suci. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Liturgos, Bapak Vikaris, singer, pemain musik, serta anak-anak muda yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi menjelang siang ini. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita pribadi pribadi. Saya akan menyampaikan warta pelayanan yang pertama, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang baru ataupun yang lama yang sudah bergabung dalam ibadah kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap keluarga kita pribadi. Kita jemaat pada tanggal 3 Agustus 2025 yang pertama, ibadah seksi pelayanan perempuan pada tanggal 3 Agustus 2025 ini bertempat di rumah Ibu Eda atau Bapak Poko. Liturgus akan dibawakan oleh Ibu Elizabeth. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Vikaris Aprilianto. Ibadah seksi pelayanan Bapak pada tanggal 4 Agustus 2025 bertempat di rumah Saudara Bapak Ari Sugianto. Liturgus Bapak Mariati HBA. Renungan kembali akan dibawakan oleh Bapak Vikaris Aprilianto.
Ibadah rumah tangga pada tanggal 5 Agustus 2025 bertempat di rumah Bapak Dodi Darsono atau Ibu Dika. Liturgus akan dibawakan oleh Diaken Mindriana. Renungan kembali akan dibawakan oleh Bapak Vikaris Akrilianto. Ibadah sesi pelayanan terbuka pada tanggal 8 Agustus 2025 Ibadah sesi pelayanan remaja dan pemuda pada tanggal 8 Agustus 2025 mungkin tempat sudah ditentukan oleh pengurus pemuda remaja yang bertugas Liturgus Saudara Jessica. Renungan kembali akan dibawakan oleh Bapak Vikaris Akrilianto. Ibadah minggu pada tanggal 10 Agustus 2025 Liturgus oleh Diaken Sabto Adi Wibowo. Renungan oleh Ibu Pendeta dari Dorinida. Doa dikonstitusi Bapak Penetua Marto Yosa. Pujian pembukaan Diaken Selamat. Salam presbiter Pak Penetua Yakin Masiku. Untuk mengedarkan persembahan Diaken Luis Winarno dan Diaken Sri Deniki. Pemain musik Bapak Wismo Eko Rejo. Untuk song leader itu Ibu Isa dan Ibu Siswati. Demikianlah warta pelayanan. Dan untuk warta tambahan yang pertama, ibadah seksi Lebos. Mana ada?